Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berakhirlah kemanusiaannya, itulah yang disebut kiamat, itulah yang disebut baiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah bertemu dengan kiamatnya sudah tak ada manusianya lagi, berakhirlah manusianya, kedudukan manusianya di dunia ini kembali kepada akhir, awal dari Tuhan, akhir pun kembali kepada Tuhan. Kemudian bangkitlah manusianya, yakni bangkit kesadarannya, bangkit jiwanya, bangkit hatinya, bangkit rohnya, bangkit hidupnya, yakni bangkit kembali kepada uripe Allah, dari alam linas kembali ke alam lillahi ta'ala. Ketika sudah kembali kepada lillahi ta'ala, maka fadkhuli fi ibadi, maka itulah hamba-hambaku yang mengabdi. Jadi yang dikatakan menyembah dan mengabdi itu orang-orang yang kelihatan sholat, ibadah, puasa, berderma, sedekah, berbuat baik, sholawatan, baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, sholat duha, sholat tahajud, berdoa dan sebagainya. Bukan itu hamba yang mengabdi. Apapun amal yang kita amalkan, bila hati kita masih jadi Tuhan, ya bukan mengabdi, itu masih maksiat. Bukan mengabdi kepada Tuhan, tapi mengabdi kepada mata setan, mengabdi kepada mata iblis, mengabdi kepada hawa nafsunya sendiri selama ini. Jadi belum masuk agama Tuhan, belum pulang kembali kepada Tuhan, maka hancur semua apa yang diupayakannya. Jadi kita sudah tahu yang sebenar-benarnya mengabdi itu yang mana, babakan lahiriah atau batiniah. Karena manusia, iblis dan setan melihat dohirnya, mata setan, mata iblis menyaksikan dohirnya, tapi mata dewa, mata Allah, mata Tuhan menyaksikan laku akhlak hatinya. Bila suci hatinya, maka sucilah apa yang digerakkan badannya. Bila hatinya masih najis, yakni masih menjadikan mata iblis dan mata setan sebagai tuhannya, yakni hawa nafsunya, ya semuanya najis. Ibadahnya najis, amalnya najis, kebaikannya najis, semuanya tipu-tipu muslihatnya iblis dan setan saja. Memang seolah-olah kita melakukan sholat, ibadah dan sebagainya, seolah-olah itu pengabdian. Memang itu pengabdian, tapi pengabdian kepada siapa? Pengabdian kepada iblis dan setan yang ada di dalam surganya iblis dan setan, yakni dunia. Itulah surganya iblis dan setan. Manusia melakukan sholat, manusia melakukan ibadah, ujung-ujungnya supaya hidupnya nyaman di dunia, supaya banyak rezekinya, supaya banyak uangnya, supaya disanjung oleh manusia.
sehingga mapan kehidupan dunianya. Itulah tujuan-tujuan hamba, tujuan-tujuan mata iblis dan mata setan, agar disaksikan manusia sebagai orang yang mulia. Dan iblis dan setan membangga-banggakan dirinya kepada manusia lain, karena masih di dalam surganya iblis yang penuh dengan cinta-cinta dunia. Jadi selama ini kita salah kaprah, ingin pahala dan ingin surga, yang katanya surga itu gemerlapnya dunia, bangunan-bangunan yang indah penuh dengan intan permata, mobil-mobil mewah, makanan-makanan serba enak, hidup dengan bidadari dan bidadara. Semua itu surganya iblis dan setan yang kita damba-damba, bukan surganya Allah. Surganya Allah itu apa? Surganya Allah yang bersih dari urusan-urusan cinta yang selain Allah. Bila di dalam hati kita tidak ada Allah, Allahnya gaib, ya kita masuk di dalam surganya iblis yang merupakan neraka jahanamnya Allah. Di sisi Allah surganya iblis itu ya jahanamnya Allah, yakni yang berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras, yang melebihi kerasnya batu, hati yang masih mendunia, hati yang masih penuh dengan urusan-urusan dunia, urusan ilmu, urusan amal, urusan kebanggaan, urusan kemuliaan. Itulah jahanamnya Allah yang merupakan surga-surginya iblis dan setan. Kebanyakan karena manusianya masih memakai mata iblis dan mata setan, belum pernah bisa menjadikan mata dewa sebagai penyaksiannya, karena manusianya masih tidak mau mati, karena manusianya takut mati. Manusianya kenapa kok takut mati? Karena manusianya takut tidak jadi Tuhan lagi di dalam hatinya. Tidak rela manusianya, tidak ridho manusianya bila Tuhannya yang berkuasa atas dirinya. Manusia relanya, manusia ridhonya menjaga-jaga Tuhannya dengan solat-solatnya. Manusia menjaga-jaga Tuhannya dengan ibadah-ibadahnya. Manusia menjaga-jaga Tuhannya dengan ilmu-ilmunya, dengan amal-amalnya, dengan ibadahnya, dengan tahajudnya, dengan solatnya, dengan kebaikannya. Manusia jaga Tuhan terus. Apa ndak payah, apa ndak capek, apa ndak tersiksa bila manusianya sok jadi Tuhan yang menjaga Tuhan. Selama manusianya belum baiat, belum mau mati, ya disiksa di dalam kehidupan mata iblis dan mata setannya, karena masih kumpul dengan iblis dan setan di lembah jahanamnya Allah. Kapan itu? Ya sekarang. Jahanam dan surga itu berlakunya ketika kita masih ada, ketika kita masih merasakan sedih dan gembira, ketika kita masih merasakan sengsara dan nikmat. Tapi kalau nanti sudah mati, bagaimana mungkin kita bisa merasakan surga dan neraka, merasakan sedih dan gembira? Kalau sudah mati jadi tanah, dari awal tidak ada, kembali akhir kepada ketiadaan, apa yang mau kita rasakan? Seolah-olah manusia tidak mau bila dirinya dikatakan mati. Orang mati pun yang sudah dipendam di dalam tanah masih dibilang hidup. Kenapa? Kalau orang itu mati ya tidak kena siksa. Tapi kalau orang itu dihidupkan kembali, dan pasti yang menerima azab dan siksa harus dihidupkan dulu di dalam kuburan. Kalau memang di dalam kuburan itu ada kehidupan, ya mending kita gali lagi orangnya, lalu hidup lagi bersama kita. Tapi selama
ada dunia ini tak ada cerita satupun yang seperti itu. Kalau manusia sudah mati, ya mati, tidak akan kembali lagi. Tapi imajinasi, halusinasi manusianya masih menyangka orang yang di kuburan itu dihidupkan kembali dan merasakan siksa azabnya kubur. Kenapa? Karena iblis dan setan, mata iblis dan mata setan selama ini telah mendogma kita supaya percaya dengan ajakan-ajakan pemahaman iblis dan setannya. Supaya apa? Supaya gampang kita disesat-sesatkan oleh iblis dan setan. Supaya kita jauh dan tambah jauh dari Tuhan. Maka dari itu siksa dan nikmat itu adanya ya sekarang ini ketika manusia masih diperankan di dalam pagelaran kehidupan ini. Tapi ketika manusianya wayangnya sudah tamat, dimasukkan lagi dari kota kembali ke kota, dari bumi kembali ke bumi, sudah selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dikasih kabar gembira ketika manusia sudah mati kembali, sudah tak ada apa-apa lagi. Kok ndak mau, kok ndak percaya, tambah menganggap orang yang memberitahu sesat. Kenapa? Karena manusianya ingin jumpa alam kubur yang diceritakan, yang didongeng-dongengkan selama ini. Manusianya masih ingin disiksa di dalamnya. Disiksa kok pingin. Dikabari di dalam kuburan-kuburan yang selama ini kita percayai tanah itu yang membuat siksaan kubur. Dikabari besok setelah meninggal tidak ada lagi siksa kubur. Dikabari kabar yang gembira, yang membahagiakan, kok tidak mau, malah menyesatkan yang memberitahu. Kenapa? Karena mereka senangnya disiksa terus. Di dunia disiksa, di alam kubur disiksa. Karena apa? Karena sudah didoktrin dengan akidah dan imannya, mata setan dan iblisnya di hatinya yang selalu jauh dan jauh dari Tuhannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan ayatnya. Setelah fadkhuli fi ibadi, ketika sudah diamanahkan kembali mata iblis dan mata setannya kepada Tuhannya yang menghidupinya, yakni uripe Allah. Wadkhuli jannati, silakan masuklah ke dalam surgaku. Apa itu? Ketenangan jiwa, itulah surga. Ketika sudah tak ada lagi kontradiksi di dalam hati kita, ketika kita sudah tidak lagi menanggung kodok dan kodar, sudah tidak membantah apapun yang diperlihatkan Allah kepada dirinya, bahwa semua itu baik buruk, taat maksiat, apapun yang terjadi di dunia ini, yang dihadapkan hanyalah kemanapun kau hadapkan wajahmu, disitulah aku. Itulah kodok dan kodarnya Allah ketika manusianya sudah baiat, sudah ketemu dan beriman kepada hari kiamat, hari akhirnya, maka bangkitlah manusianya menyaksikan ayat-ayat Allah. Itulah yang dimaksud mata dewa. Kemanapun kau arahkan pandanganmu, kau arahkan telingamu, kau arahkan perasaan hatimu, disitulah uripe Allah. Bila tak ada uripe Allah, semuanya takkan pernah ada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah yang dimaksud mata dewa. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua senantiasa diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kemahkan salawat dari min daf'ul bala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
وأسقي لي ظالمين بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأسقي لي ظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.